Kadang waktu lagi nyantai di luar rumah atau pergi beli jajan saat malam-malam, gua seneng lihat ke atas, melihat pemandangan bintang-bintang gitu. Gua keinget suatu fakta. Ternyata cahaya bintang yang kita lihat setiap malam itu adalah cahaya yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Karena jarak bumi dan para bintang-bintang itu nggak kayak aku sama dia. Deket tapi cuman temen aja. Bintang yang paling dekat aja sekitar 4,2 tahun yang lalu. Maaf. Bintang yang paling dekat aja sekitar 4,2 tahun cahaya. Oh, apa mungkin? Karena ini kita tidak bisa melupakan masa lalu. Karena setiap malam kita ditemani oleh cahaya masa lalu. Asik. Oke guys, tadi sekedar intro aja, nambah-nambah durasi. Hari pertama masuk sekolah jadi salah satu momen yang mendebarkan. Semua murid berlomba-lomba untuk datang lebih awal agar bisa mendapatkan tempat duduk terbaik, tempat duduk VIP, yaitu di belakang. Waktu SD, itu tempat duduknya udah diatur sama guru sesuai absen. Jadi gue nggak terlalu pusing mikirin mau tempat duduk di mana. Dan bukan hanya itu aja. Setiap minggu itu kita akan rolling tempat duduk gitu. Ya, maksudnya itu misal kita dapat tempat duduk di depan gitu. Nanti pindah ke belakang, terus yang di depan, yang di belakang pindah ke depan gitu. Ya gantian lah. Jadi semua murid itu ngerasain pengalaman duduk di belakang sampai ke depan. Di SMP mah bebas lah mau tempatnya di mana. Gue lebih suka di nomor 2, barisan nomor 2, karena menurut gue pas aja jaraknya antar papan tulis, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat aja. Oh ya, sedikit informasi aja, waktu kelas 1 SMP itu murid cowok sama cewek itu dipisah. Jadi misalkan kelas 1A itu isinya cowok semua, berarti kelas 1B itu isinya cewek semua. Tapi waktu mulai kelas 2 itu mulai dicampur lah cowok sama cewek. Iya, mungkin karena ini juga gue agak sulit berkomunikasi sama murid cewek waktu SMP gitu. Dan di SMK gue dapet tempat duduk di depan, tapi di pojok dekat jendela. Mirip-mirip lah ya sama MC anime gitu. Ya, kalau MC anime mah biasanya di belakang. Dari kelas 1 sampai kelas 3 gue selalu duduk di depan. Kenapa? Karena waktu SMK gue punya teman yang sefrekuensi. Dia juga yang mengajari gue tentang game online di warnet, sampai gue cukup kecanduan. Nah, masalahnya dia punya penglihatan yang buruk. Duduk di depan aja katanya kadang tulisannya tuh kayak garis saking nggak jelasnya, apalagi duduk di belakang. Dan selama 3 tahun itu gue selalu semeja sama dia. Gue selalu merhatiin semisal ada acara sekolah, seminar gitu atau apalah yang ngumpul di aula atau di kelas, pasti sedikit orang yang inisiatif buat ngisi tempat duduk di depan. Orang yang pertama datang pasti milih di tengah atau di belakang. Dan orang yang duduk di depan adalah orang yang baru aja datang atau bahkan telat. Ya nggak semuanya kayak gitu sih, cuman kebanyakan kayak gitu. Dan identiknya yang duduk di belakang itu biasanya rame sendiri. Mau itu di sekolah, di kelas, atau waktu study tour, yang paling bersih itu pasti yang paling belakang gitu. Orang-orang yang duduk di belakang gitu. Iya, bukannya kenapa-napa sih, cuman gue orangnya itu menikmati perjalanan gitu. Lebih suka lihat pemandangan di luar jendela dan suasananya tenang gitu. Tapi karena di belakang rame sendiri, ya sedikit risih aja. Menurut gue ada beberapa keuntungan di setiap posisi tempat duduk. Di posisi paling depan, pasti dong langsung berhadapan dengan guru atau pembicara. Jadi lebih jelas apa yang mereka sampaikan. Dan semisal kalau ada yang belum paham, gampang tanyanya. Cocok buat orang yang pemalu sih, semisal mau tanya-tanya sesuatu. Contoh aja gue sedikit malu semisal mau tanya, tapi karena gue di depan, gue nggak perlu suara keras-keras aja. Malunya tuh semisal teman-teman yang lain dengar apa yang gue nggak paham gitu, kalau sepele ya gua malu gitu semisal mereka denger aja. Dan kekurangan duduk di depan ya palingan sering diperhatiin sama guru atau pembicara, bahkan kemungkinan ditunjuknya itu lebih besar. Terus di posisi tengah tempatnya sangat membaur gitu, kemungkinan ditunjuknya jauh lebih kecil daripada di depan atau di belakang, asal jangan buat tindakan yang mencolok aja sih. Gua lebih suka duduk di posisi tengah, ya antara baris 2 sampai tengah lah. Kekurangannya apa ya? Serasa jadi NPC aja gitu sih. Dan di posisi terakhir atau di posisi belakang, terserah deh kalian mau ngapain di sini. Gua pun semisal dapat di belakang kadang tidur gua. Cuman nggak enaknya di belakang, kadang kurang jelas apa yang dibicarain atau disampaikan.
Misal mau tanya, suara harus dikerasin biar kedengeran. Dan menurut gue cukup ngebosenin. Dan yang bikin gue resah, misal guru atau pembicara bilang gini, jangan di depan mulu, sekarang kalian yang di belakang. Entah itu disuruh maju, ditanyain atau disuruh jawab. Keresahan gue meningkat 2 kali lipat daripada saat duduk di depan gitu. Kayaknya cuman gue yang bermasalahin tempat duduk waktu di sekolah dulu. Oke, waktunya sesi end screen. Maaf guys, rada telat dikit uploadnya. Jadwalnya tanggal 15, uploadnya tanggal 23. Berapa hari tuh? 7 hari ya. Delaynya seminggu. Bisa-bisa bulan ini cuman upload 1 doang. Gua ada alasan guys, kenapa bisa telat gini. Yaitu, gua keasikan main game ini guys. Bilang aja males loh. Mungkin bisa dibilang begitu, tapi ini game bener-bener seru. Dan gua kalau nemu game seru kayak gini, itu suka lupa waktu. Itu alasan utamanya sih. Dan ya sebenarnya gue juga ada urusan pribadi, cuman ya gitulah. Gue ucapin banyak terima kasih. Nggak nyangka aja sebelum upload video ini udah 1 sub aja. Gue kira baru akan nyampe 100 sub ketika video ini upload. Terima kasih yang udah support gue, yang udah sub, yang udah like, yang udah komentar. Dan semoga tahun depan bisa lebih baik lagi buat konten yang menghibur. Oh iya, ada lagi yang membuat gue bilang nggak nyangka, yaitu gue diajak collab duluan sama Gurita Animasi dan Acha Mozzarella. Terima kasih buat ajakan collabnya. Bisa dibilang ini adalah collab pertama gue sama YouTuber lain. Gue udah taruh linknya di bawah yang collab sama Gurita Animasi dan yang sama Acha Mozzarella berupa gambar nih. Cakep nggak? Animasi mereka juga bagus dan keren. Mampirlah, dan semisal suka langsung subscribe aja. Oke, sampai sini dulu aja. Terima kasih yang udah mendengarkan. Dadah.